Pemirsa Bulan Suci Negara, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkunjung di tempat yang luar biasa, tempat yang barokah. Salah satunya ini adalah Museum Masjid Demak, di mana di sini masih tersimpan terawat yang berarti peninggalan dengan para aulia Allah. Dan di kesempatan hari ini saya bersama Ustaz minta izin kepada beliau, salah satu petugas di museum itu, Bapak Ustaz S. Edi. Selamat sore Pak. Kami dari Bulan Suci, salah satu tema channel ini adalah mengungkap sejarah lokasi tempat-tempat yang punya daya magnet khususnya dalam syariat Islam. Jadi kita tertarik tentang pertama Masjid Demak itu yang masih terawat, ini sudah berapa abad. Masuk yang daya tarik itu Soko Bulu Pak. Bisa diterangkan Pak jumlahnya, terus proses itu sejarahnya seperti apa? Mengenai Masjid Agung Demak, awalnya adalah Masjid Pesantren Gelagah Wali yang didirikan oleh para wali. Ya. Kemudian pada awalnya secara fisik bahannya masjid ini adalah dari kayu jati, baik lantai, dinding, gentengnya namanya sirap, jumlahnya kurang lebih sekitar 52.000 lembar. 52.000 lembar? Ya. Jati semua. Jadi kapan berdirinya? Itu ditandai dengan Condro Sengkolo Nogo Mulat Sarirawani. Itu adalah Ki Ageng Silo menggambarkan naga, petir, naga yang bergigi ditangkap, baru dilukis kepalanya lepas. Akhirnya masyarakat berduyun-duyun datang untuk datang ke masjid. Tapi sesungguhnya beliau menggambarkan bahwa petir itu adalah gambaran masjid itu dibangun sekilas petir. Satu malam, pada malam Jumat Kliwon, imam pertama adalah Sunan Giri. Jadi Nogo Mulat Sarirawani itu adalah tahun sakanya 1388, Masehinya 1466. Pertama kali masjid itu dibangun. Ada yang istimewa juga bahwa pembangunan itu para ulama, para wali dan masyarakat dan pesantren. Satu ada yang istimewa bahwa tukang-tukangnya ada orang Tionghoa Cheng Ho yang Muslim yang biasanya membuat kapal di Semarang. Dengan harapan bahwa masjid ini kokoh, kapal kalau di laut kena ombak berarti nggak akan pecah. Nah ini masjid ini sangat sekokoh itulah, bertahan sampai bertahun-tahun. Kemudian tadi yang disebut Soko Tata atau Soko Bulu, itu pemberian dari Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Tingginya utuh 17 meter. Tinggi 17 meter. Secara filosof, sholat kita 1 hari 1 malam 17 rakaat. Namun yang diberikan oleh Sunan Kalijaga hanya 11 meter. Ya, ada Kekurangan 6 meter disambung tatal. Tatal itu diikat dengan rumput lawadan, maksudnya dengan salawadan, untuk mencapai kekuatan. Atau cara ilmiahnya gini, bahwa getaran-getaran yang ada karena Demak itu tanah yang labil, maka ada biar tidak terlalu goyang, akan menahan beban yang ada di masjid itu. Bentuknya piramid susun 3, iman, Islam dan Ihsan, dan jendela dan pintunya ada 5 dan 6 rukun iman. Itu nilai filosofis sebenarnya. Itu tentang itu kita tadi sekilas melihat tentang menara. Itu ada. Kalau itu golden gitu. Kalau menara itu sebetulnya terhitung baru. Iya, betul. 19 kita berdua, ya, 10.000 golden dari dana masjid ini yang diberikan pada. Itu dari uang kas. Iya, uang kas masjid sini. Jadi saya flashback ya nih ya. Sebetulnya juga ada gapuro dari para wali ke tokoh wali itu kan biasa penuh dengan ajaran-ajaran yang filosof. Kita masuk masjid ada gapuro. Kalau kalimat Jawa, nak mlebu bending ngapura. Kalau kita masuk, ya diampuni dosa tidak, diampura. Ada kolam wundu.
situs itu kan. Kolam itu Iya. dulunya namanya kalau Jawa Blumbang. Sebelum kita masuk masjid waktu itu berwudu dulu baru kita masuk masjid. Dan ada sejarahnya bahwa pernah dengar nama Joko Tingkir? Iya. Ya. Joko Tingkir nama kecilnya adalah Mas Karebet. Ketika iring-iringan Sultan Trenggono Sultan ketiga mau ke masjid, Joko Tingkir ini berada di tepi karena suruh minggir, maka dia loncat ke belakang jongkok sejauh kolam ini. Diketahui oleh Sultan Trenggono, dipanggil, akhirnya dijadikan prajurit. Setelah masa bertemu masa karena kehendak Allah bahwa beliau akhirnya jadikan anak menantu menjadi Sultan yang keempat. Kemudian kita masuk lagi di Serambi. Serambi itu adalah Serambi Mojopahit. Ya. Itu ada pemberian dari ayahandanya Sultan Brawijaya, Prabu Tirtabudi, dihadiahkan oleh Raden Batas ketika waktu dilantik menjadi Sultan. Tidak digunakan beliau untuk istana atau keraton, tapi digunakan untuk Serambi. Berarti Serambi itu adalah asli, masih asli. Tiangnya Yang 8. Serambi itu. Iya, betul. Itu yang ada Serambi. kelambu putih, Pak. Yang ada kelambu, nanti kita ke dalam ya. Ini baru kita ke Serambi. Kita masuk ada pintu gerdek. Ya, tadi yang Nah, pintu gledek yang di Agung secara Selau itu ya. yang secara filosof kita masuk masjid dengan keras-keras seperti petir. Atau dari kalimat gledek itu kalau kita masuk masjid gedek-gedek la ilaha illallah. Kita masuk lagi ada 4 tiang sokok guru. Iya. Itu menandakan mazhab kita 4 selalu bersatu. Yang digambarkan dengan sokok tatar yang dekat itu selalu bersatu. Oh, 4 yang itu menandakan 4 mazhab. Masuk lagi sebelah kanan adalah Dampar Kencono. Dampar Kencono ini adalah peninggalan dari ayahanda Raden Patah yang diberikan bersama dengan Serambi tadi. Dampar Kencono ini bekas singgasana Prabu Brawijaya. Tidak digunakan untuk dia sebagai sultan, tapi digunakan untuk mimbar khotib. Kemudian yang sebelah kiri itu namanya Polwat. Polwat itu dipergunakan untuk para imam sebelum memimpin sholat itu berada di situ karena jamaah terlalu banyak, maka beliau sebelum pelaksanaan itu sudah berada di situ untuk nanti setelah pelaksanaan sholat baru keluar untuk memimpin sholat. Jadi tidak zaman wali, zaman wali. Kemudian ada tempat pengimaman. Di situ ada simbol bulus atau kura-kura atau penyu atau ya itu kakinya 4, kepala 1, kakinya 4, badannya 0, ukuran 11401 adalah itu prasasti di mana masjid itu telah dibangun yang ketiga kalinya dibugar setelah selesai dibugar ketiga kalinya atau secara filosof itu kita masuk masjid halus. Ketika kita masuk masjid, ya sikap kita halus karena menghadiri roh yang paling halus ya, luar biasa ya. Sujud bersyukur. Sifat kura-kura atau penyu itu kan selalu menunjukkan kepala, kaki, tangan duduk bersimpuk. Dia tidak tomak. Ya. Dan itu oleh Raden Patah ya, diberi gambar itu oleh Bulus itu semua gini yang pada awalnya bahwa Raden Patah pada waktu itu Adipati memerintahkan Sunan Kalijaga sebagai arsiteknya. Setelah selesai pembangunan masjid, beliau diberi hadiah tanah namanya Mambulangu, akhirnya menjadi nama Kadilangu. Awalnya namanya Pak? Mambulangu. Mambulangu. Menjadi Kadilangu untuk mendirikan pesantren dan langgar. Langgarnya sekarang menjadi masjid. Iya. Hubungannya Raden Patah dengan Sunan Kalijaga kakak adik ipar, sama-sama putra mantu Sunan Ampel. Iya.